komunikasi dengan kiai gitu loh. Ketika dia sudah merasa selesai dengan urusan reproduksinya dia sebagai perempuan gitu. Kan terus dia juga sudah selesai dengan urusan domestiknya, dia juga punya otoritas terhadap tubuhnya, terhadap lingkungannya. Dia merasa punya kewajiban selama itu atas nama syiar agama gitu loh. Dan itu keduanya sama-sama rela gitu, baiknya ataupun kayak tarodin gitu loh. Kamu rela berdakwah, saya juga rela terhadap kegiatan yang ingin saya aktualisasikan di tengah masyarakat. Itu asik-asik saja saya melihatnya. Betul, ini menarik karena poligami ya, praktek poligami itu selalu dimaknai mengintimidasi perempuan, nggak adil buat perempuan. Tapi ternyata di kasus ini Nyai mempersilahkan suaminya, kiainya, untuk menikah lagi agar dia bisa lebih fokus berdakwah ke masyarakat. Nah ini yang menarik, bahwa poligami bukan satu yang menindas perempuan ya, tapi justru pemberdayaan. Itu menarik lagi kalau ada penelitian berkelanjutan, no? Betul. Tapi saya memang setuju, Mbak. Saya tuh setuju poligami ya. Benar. Saya setuju poligami bukan karena saya ingin menindas perempuan, enggak. Biasa bisa bebas aja sih. Jadi suami saya kalau misalnya ditinggal kemana ada yang ngurus gitu. Jadi kan enak. Tapi gimana saya kira-kira adil nggak sih, Mbak, buat si perempuan ini? Karena kan gini, kalau kita membaca feminisme barat ya, bahwa sebenarnya perempuan itu yang menindas itu bukan laki-laki, tapi juga sesama perempuan. Gitu. Misalnya perempuan yang belum kawin-kawin selalu dipojokin gitu ya. Perempuan yang udah kawin tapi gak punya anak, udah bertahun-tahun gak punya anak, selalu yang ngebully itu perempuan. Atau misalnya kayak Nyai ini ya, mencarikan istri baru buat si suami, itu kan sama halnya membuat si istri kedua ini tidak adil ya, kok dia dijadiin kedua, atau gimana, Mbak, menurutmu, Mbak? Kalau saya melihat dari pengalaman yang dilakukan oleh Nyai tersebut, sebenarnya ini sisi lain yang penelitiannya berkelanjutan sebenarnya. Itu aku cuma pengen tahu apakah kita itu dibully ya sama sesama perempuan atau gimana sih, Mbak? Kalau saya melihat Nyai yang melakukan mengizinkan kiai untuk silakan monggo kiai, asalkan saya tetap bersyarat, saya melihatnya tetap bersyarat gitu, asalkan tidak mudah lah ya. Tetap bersyarat dengan satu, semuanya ada perjanjian tertentu. Contohnya aja ya, perempuan itu harus saya yang mencarikan gitu, contohnya. Yang kedua dia adalah santri saya seumpamanya. Yang ketiga dia tidak melebihi dari kapasitas saya. Itu sebenarnya sisi yang lain yang bisa kita ungkap pada penelitian yang lebih fokus lagi lebih dalam lagi. Lah aku mau nanya gini, Mbak, sebelum kita lagi ya, maunya mau bahas ini. Kalau seandainya nih ada Nyai ya, dia punya potensi dalam hal keilmuan ya, artinya dia udah kuliahnya tinggi, dan dia adalah seorang anak kiai yang anggaplah kiainya itu besar ya, tokoh besar itu, tapi ternyata dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa apa ya istilahnya, Mbak? Tidak eksis lah. Ya, tidak eksis. Gimana itu, Mbak? Makanya ada salah satu kiai yang saya tanyakan kemarin di Pamekasan sama Sumenep kalau nggak salah gitu. Bagaimana ketika istri panjenengan, dalam hal ini Nyai, kapasitasnya melebihi jenengan gitu. Saya terbagi menjadi, ada kiai yang tersebut tetap kolot gitu, tidak bisa, bagi saya kiai tidak boleh, Nyai tidak boleh melebihi dari saya gitu loh. Nah, dia tetap memahami teks Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu sebagai pemimpin gitu. Tapi juga ada kiai yang lain gitu yang lebih agak terbuka gitu. Enggak masalah selama itu tidak untuk kepentingan umat, saya dukung. Jadi macam-macam gitu, kita tidak bisa mengeneralisir
rata-rata Kiai Madura seperti ini, nggak bisa gitu. Bisa nggak dipetakan Mbak, kalau misalnya boleh nih dipetakan, Kiai atau Nyai di Sumeneb apakah sama dengan Pamekasan, apakah sama dengan Pamekasan atau dengan Sampang? Awal-awal saya meneliti ini, saya melihat loh ternyata beda ya. Beda, gitu loh. Gimana tuh Mbak? Sedikit aja. Kalau daerah tertentu, daerah paling timur semuanya ini agak lebih apa ya? Terbuka, agak lebih terbuka di Sumeneb ya. Kalau dari Pamekasan juga hampir, karena lebih dekat kepada Sumeneb gitu, agak mending. Nah, Sampang saya sangat melihat sangat patriarki, sangat patriarki. Jadi yang saya contohkan, jadi ketika perempuan gitu, dalam hal ini Nyai justru tidak boleh naik ke atas panggung gitu. Iya. Walaupun cuma sekedar memberikan hadiah gitu dalam pemilihan tertentu. Iya. Wah, ini tidak semuanya loh, tidak semuanya di daerah itu seperti itu. Jadi walaupun di daerah anggaplah Pamekasan, mungkin di perkotaan masih oke, tapi mungkin di desa tertentu masih beda. Jadi nggak bisa kita mengeneralisir. Nggak bisa. Oke. Yang di Bangkalan? Di Bangkalan justru mungkin karena lebih dekat dengan Surabaya sudah bisa agak terbuka lagi. Iya. Jadi ujung-ujung tapi bisa jadi di daerah terpencil di Kabupaten Bangkalan kita menemukan sesuatu yang terjadi seperti di Sampang gitu loh. Rumit ya? Rumit juga. Jadi nggak bisa dipetain per kabupaten ya Mbak ya? Tapi nggak bisa. Jadi kita melihat per daerahnya aja dulu, dan juga pengalaman dari kiai tersebut. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau menurut bahas nih, bagaimana eksistensi ulama Madura ini, ulama perempuan Madura ini akan terus meningkat atau jalan gitu? Apa yang menjadi istilahnya itu? Apa ya Mbak ya? Beberapa hal yang membuat Nyai ini tetap eksis gitu. Makanya saya dari di buku ini sempat saya singgung juga, bisa jadi gitu loh. Bisa jadi temuan yang saat ini saya tulis dalam buku ini bisa jadi 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang ini sudah berbeda lagi gitu. Makanya diperlukan penelitian berkelanjutan di situ. Juga dilihat dari perkembangan perubahan sosial masyarakatnya. Jadi kita latar pendidikan juga berpengaruh terhadap mindset masyarakat. Tapi masih banyak loh kiai-kiai yang menikahi perempuan itu, yang perempuannya itu bukan pakai kategori udah kuliah ataupun sekolah, tapi biasanya karena kekerabatan, ya gak sih? Banyak gak? Iya masih. Makanya Madura itu tetap kekentalan budayanya masih tetap cukup terpelihara. Saya melihat. Jadi saya berharap kiai-kiai itu yang kiai-kiai muda menikahlah dengan perempuan-perempuan yang pendidikannya tinggi, jadi dia bisa mendidik perempuan lainnya gitu loh Mbak. Karena kan banyak kok saya kalau lihat tuh nyainya cuma diem aja di rumah itu kan, nggak ngobrol sama masyarakat. Makanya itu masuk dari tipologi yang saya tulis tentang. Apa aja sih Mbak tipologinya Nyai Madura nih Mbak? Ada tipologi, juga ada yang menyangkut hierarki Nyai Madura gitu. Jadi kalau hierarki itu ada Nyai Raja, ada Nyai Tengah, ada Nyai Langgeren di situ. Nyai Raja. Kemudian kalau tipologinya ada Nyai Gunung, ada Nyai Songai, dan ada Nyai Leke. Kalau mungkin yang dimaksud Novi tadi, ketika Nyai itu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi secara genealogis dia adalah keturunan ulama, tapi ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, saya masuk kategorikan pada Nyai Leke di situ gitu. Oh gitu. Coba deh satu-satu Mbak mungkin bisa dijelaskan yang disebut dengan Nyai Leke itu apa? Kalau Nyai Gunung itu ibarat gunung gimana Nov? Kan nggak bergerak kan, masyarakat akan mendatanginya gitu. Oh jadi masyarakat yang nyabis gitu. Beda dengan Nyai Sungai. Kalau Nyai Sungai kan cenderung jalan. Ya. Jadi Nyai dia Sungai akan mendatangi masyarakat yang memang membutuhkan dia dan dia mencari. Kalau Nyai Gunung itu memang sudah karismanya
cukup tinggi. Jadi biarkan yang orang jadi bukan karena biarkan orang mendatangi saya, enggak, memang dia sudah didatangi banyak masyarakat sehingga dia tidak bisa bergerak. Jadi dia sudah melayani secara langsung. Jadi nyai ini, ulama perempuan ini nggak perlu kemana-mana ya Mbak ya. Ada karena yang masyarakat sudah mendatanginya. Gitu. Kalau yang nyai leke sama dengan nyai songai? Enggak, nyai leke secara genealogis dia adalah memang keturunan ulama, keturunan kiai gitu. Tapi ya itu dia tidak bisa memberikan banyak gerakan lah untuk pemberdayaan umatnya gitu. Leke itu kan mengalir tapi kecil ya. Kecil. Gitu. Kalau mungkin hanya bersifat lokal aja gitu. Ini Mbak yang bikin tipologi atau gimana Mbak? Saya dari hasil wawancara juga. Jadi ada yang dengan tokoh Madura juga. Jadi ini menarik ya, ada Nyai Hunong, itu adalah nyai yang dia diem saja di rumah, tapi karismanya tinggi sehingga banyak orang-orang yang mendatangi. Kalau Nyai Songai itu adalah nyai yang mengalir, yang dia keluar dari rumahnya ke masanya, bisa menggunakan media organisasi gitu. Untuk melakukan dakwahnya gitu ya, masyarakat secara luas. Oke, kalau Nyai Leke itu adalah yang tidak begitu banyak kegiatan di luar ya Mbak ya. Nah, tapi ini tidak terlalu banyak bergerak lah. Tapi bisa memberikan manfaat, yang jelas begitu ya, manfaat ke masyarakat. Tapi kalau misalnya dilihat dari jumlah masa itu bisa nggak dikategorin juga Mbak? Kalau Nyai Kunung itu masanya berarti tidak terintegritas tidak bisa dilihat nih ya. Jadi umum. Tapi siapa yang mengundang juga dia akan mendatangi, siapapun yang mengundang. Tapi rata-rata nyai yang saya teliti itu memiliki jadwal yang cukup sistematis gitu kalau saya melihatnya. Jadwal untuk apa tuh? Dakwah-dakwahnya. Dakwah-dakwahnya ya. Jadi kelompok pengajian mana, terus jam berapa, dan itu hampir setiap hari mereka lakukan seperti itu. Nah makanya kenapa kok tidak ada yang kita angkat dari kontribusi mereka selama ini gitu. Iya. Dari perempuan Madura itu. Mereka nyai kan representasi perempuan Madura. Tapi gini, kalau kiai itu kan biasanya orang yang laki-laki yang agak lebih sepuh ya. Jadi kalau anaknya disebut lora, ya nggak sih? Kalau nyai ada nggak yang tua sama yang muda itu ada bedanya nggak Mbak? Anaknya kiai lah gitu, tetap namanya nyai ya? Ning biasanya kan? Ning ya? Ning panggilannya. Nah kalau Ning itu gimana eksistensinya Mbak? Ya Ning biasanya mengikuti nyai ya. Mengikuti nyai gitu. Ya, makanya nyai tetap menjadi kaca kebang yang terdepan bagi Ningnya gitu loh. Wah ini menarik. Kiblat jangankan masyarakat gitu. Apalagi anaknya gitu. Tetap itu menjadi uswatun hasanah bagi mereka. Iya. Tapi gimana Mbak, kayak misalnya ada nggak nyai di dalam penelitian Mbak, nyai yang ketika didatengin sama masyarakat, dia curhat tentang rumah tangganya, terus anggaplah rumah tangganya itu yang seakan-akan si perempuan ini selalu terdominasi oleh laki-laki, nggak boleh keluar lah misalnya ya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa sih saran nyai itu? Atau misalnya dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, biasanya nyai itu memberi saran apa Mbak? Apakah yang harus menjadi perempuan yang udah deh manut aja, terima aja, atau ya udah lawan gitu? Itu seperti apa Mbak? Lihat persoalannya biasanya. Pernah saya bertanya pada salah satu nyai dalam penelitian itu. Ketika ada pas saya meneliti, pas kebetulan di situ ada tamu gitu. Seorang perempuan yang masih muda, anaknya masih punya anak satu, nangis nangis curhat. Punya anak satu berarti masih muda ya? Curhat karena apa? Karena dia ada kekerasan dalam rumah tangga itu. Makanya itu mau memberikan nasihat, dia mencari sumbernya apa gitu loh. Coba bijak di situ saya melihatnya. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak
kurang data yang untuk memberikan penyelesaian terhadap problem dari santri tersebut, dia memanggil suaminya juga. Dia juga dipanggil besok kesuruh kesini gitu. Karena yang manggilnya ya datang dong. Ini kenapa ini istrimu kok sampai begini? Iya. Jadi kan akhirnya ditemukanlah solusinya seperti apa. Oh jadi begini. Ya, asik ya. Juga cara penyelesaiannya. Aku jadi inget Mbak ketika Cak Nurholis Majid dengan Gus Dur. Mereka kan sama-sama mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang di luar mainstream ya. Tapi yang selalu dicerca itu adalah Cak Nur. Sementara Gus Dur enggak. Terus akhirnya ngomong si Cak Nur, enak loh jadi kamu Gus, karena kamu tuh kiai. Jadi walaupun ngomongnya anggap nggak bener gitu ya, itu nggak dicerca. Dan ini ya seandainya saya yang posisinya nggak ngomong, saya ada teman gitu ya, ada teman curhat bahwa rumah tangganya begini, dan saya ingin memanggil si suami juga, itu siapa gue ya nggak sih? Tapi kalau Nyai itu makanya catatan tersendiri ketika temuan saya yang membedakan Nyai Madura dengan Nyai di luar Madura itu. Walaupun kalau Nyai Madura kalau bukan keturunan, sebenarnya dari otoritas salah satunya kan dari segi genealogi. Oh, turunan. Harus keturunan. Jadi kalaupun saya bukan keturunan kiai terus nikah dengan kiai, itu otoritasnya kecil ya. Perlu perjuangan yang cukup ekstra gitu saya melihatnya. Tapi kalau memang sudah keturunannya kayak apalagi ditopang dengan keilmuan. Artinya alem kalau katanya orang Madura, alem dan memiliki pengaruh yang luar biasa, maka eksis sekali di situ. Oh ya. Tapi kalau seumpamanya kita taruh Nyai di luar Madura, daerah mana gitu loh. Kalaupun bukan keturunan dari kiai, tapi memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, dia bisa mudah merintis. Kalau di Madura enggak. Di Madura penekanannya satu kealiman. Alim dulu. Tidak harus ini nomor 1 atau nomor 2. Jadi alim artinya berilmu betul, karena dia dibesarkan dari pondok pesantren, kemudian menuntut ilmu bahkan sampai ke Mekah dan seterusnya. Kalau Madura kan kiblatnya cenderung Mekah gitu. Ya. Terus yang kedua harus genealogisnya ada. Yang ketiga adalah pada kekuatan pangaruh. Ini yang menjadi temuan saya sebagai dalam otoritasnya. Jadi itu menjadi sumber otoritas dari ulama perempuan Madura. Dan bahas ini masih keturunan Nyai, makanya dia berani nulis buku ini. Bahas nih terakhir. Ternyata kita ngobrol sudah 40 menit loh. Oh gitu ya. Lebih. Mbak, tolong dong disampaikan ke teman-teman kenapa teman-teman harus beli buku ini. Waduh, saya nggak kok disuruh promosi buku sendiri. Memang harus promosi. Kenapa nih orang-orang harus beli buku ini? Apa sih manfaatnya? Apa pentingnya? Apa signifikansinya dari buku ini? Kenapa teman-teman harus beli buku ini? Jadi titik tekannya dalam buku ini, dalam buku yang saya tulis di sini. Saya cuma ingin mengungkapkan gitu loh, potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan Madura. Betul. Jadi kalau selama ini penelitian tentang ketidakadilan gender itu lebih menekankan pada diskriminasi, terus kekerasan dan seterusnya itu, maka seolah-olah yang tampak di benak kita adalah itu. Gitu. Tapi kalau kita mengungkap pemberdayaan, kemandirian dan otonomi perempuan di Madura, maka otomatis akan nantinya banyak bermunculan hal-hal yang berbau positif seperti itu. Itu cuma tujuan saya karena saya menulis dalam buku ini. Dan ini yang menarik buat saya ya, buku ini, bahwa patriarki itu tidak menjadi kendala. Ya. Untuk kita tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi juga bisa jadi peluang. Oke lah, Madura ini patriarki, tapi tidak menjadi sesuatu jadi momok gitu loh buat kita. Aduh, sudah deh patriarki udah selesai. Untuk tidak berdaya. Betul. Jadi ini yang menarik dari buku ini ya. Bagaimana kita dari buku ini. Iya, bagaimana kita mencari peluang dalam dominasi patriarki. Oke. Terima kasih. Aku mau ngecek dulu ada nggak yang komentar Mbak.
di apa namanya live streaming kita. Maaf, ada yang komentar nggak dari ini? Saya mau lihat. Ini kita sudah lumayan, Mbak. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Kalau padahal sama Novi emang gitu kok. Padahal masih banyak yang pengen aku tanya-tanya. Mana tuh? Ada komentar nggak dari teman-teman? Memang sinyalnya agak aneh sekarang ya? Iya, kenapa ya? Sedikit problem. Tadi aku juga lihat tuh ada El Fatih katanya buku ini apa namanya laku di grupnya dia, Mbak. El Fatih. Oh iya, kemarin kayaknya ada yang minta pertemanan El Fatih namanya. Itu. Aduh, nggak bisa ngecek nih. Sinyalnya ya? Sinyalnya lumayan. Lumayan alot. Jadi teman ini Farihatin baru hadir Bu Dokter, baru ada acara. Oh iya, nanti bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Oke Mbak Has, makasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman harus beli buku ini. Gimana cara ngedapetinnya Mbak Has? Kan saya sudah ada di kemarin tak share di nomor WA. Oh di sini nggak jual ya di Madura? Enggak dong, saya nggak jual. Langsung ke penerbit ya. Langsung ke penerbitnya. Kirim dari Yogyakarta, Diva Press. Diva Press ya. Ini nulisnya dari disertasi terus atau buku lumayan agak lama ya Mbak prosesnya? Ya lumayan lah, kita kan baru disunting dulu dan seterusnya kita edit dulu. Tapi lumayan cepet deh. Tahun berapa lulus Mbak? Saya lulus 2019. Setahun ya? 1 tahun. Setahun ya. Nah jadi dia adik kelas saya di UNER, tapi saya dia yang 2014, 2013, tapi dia duluan yang lulus. Karena apa? Karena Novi sibuk banget, bisnisnya banyak. Enggak juga. Nah terima kasih ya Mbak Has atas waktunya. Jadi teman-teman kalau masih mau bertanya, silakan nanti tulis di kolom komentar, nanti biar Mbak Has yang menjawab tentang buku ini Ulama Perempuan Madura. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.